Shalom umat percaya, kembali kita mau mengingat dalamnya kasih Bapa kita. Mari kita nyatakan kerinduan kita, memohon penyertaannya selalu dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri, kita butuh pribadinya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terlebih dari segalanya Bapa, inilah kerinduan kami. Biarlah saat ini kami sungguh merasakan Engkau hadir, Engkau ada dan Engkau nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami butuh Engkau berjalan di tengah-tengah kami, memimpin kami, mengajar kami, mengarahkan kami. Dan biarlah saat ini kerinduan kami kembali memuji, menyembah, sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersuka cita dan biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sungguh dalam kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku
percaya Engkau menjawab kerinduan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Berjalanlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mau menghadapi segala sesuatu bersama Engkau. Karena kami tidak dapat berjalan dan berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu selalu. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tidak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku kembali. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Umat percaya, kehidupan ini seringkali tidak bisa ditebak dengan nalar manusia kita. Kita memiliki pemikiran yang terbatas tentang hari esok, bahkan tentang waktu-waktu yang akan datang. Dan segala sesuatu bisa terjadi dengan tiba-tiba dan di luar dari apa yang kita perkirakan. Ini seperti kita berjalan di padang gurun, di mana seperti tidak ada arah yang menunjukkan langkah kita hendak kemana.
hendak berjalan lewat mana untuk sampai ke tujuan. Begitu luas, begitu kosong, dan begitu sangat tidak nyamannya padang gurun yang ingin dilewati. Dan itulah hidup kita, seringkali seperti padang gurun adanya. Orang Israel pernah mengalami perjalanan yang demikian ketika mereka bebas dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan bagi keturunan mereka. Tetapi untuk menuju tanah perjanjian, mereka tidak melalui jalan yang mudah. Bahkan Alkitab mencatat bahwa tidak melalui jalan yang lebih singkat. Mereka harus melewati jalan-jalan yang kalau kita harus memilih, kita tidak akan memilih untuk jalan di situ, umat percaya. Lewat padang gurun yang gersang, yang kosong, yang tidak ada apa-apa. Bahkan seringkali mereka mengalami kesulitan menemukan air, padahal kita tahu air adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kalaupun mereka menemukan air, tiba-tiba yang mereka temukan airnya pahit, tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dikonsumsi. Lalu di padang gurun yang kosong itu, bagaimana mereka bisa makan? Mereka tidak mungkin bercocok tanam di tanah yang keras, di tanah yang gersang. Sudah pasti bisa diperkirakan, tidak akan menghasilkan. Tetapi kita tahu dalam kisahnya, 40 tahun mereka melangkah melewati padang gurun, tetapi segala sesuatu terpelihara sempurna adanya. Bahkan dikatakan kasut mereka pun tidak lapuk adanya. Dan mengapa itu bisa terjadi demikian? Karena ada satu pribadi yang luar biasa, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dan pribadi itulah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, ketika Musa membawa orang Israel melewati perjalanan itu, Musa sangat tahu untuk benar-benar berjalan bersama pribadi itu. Jelas dia adalah Tuhan. Musa tidak ingin sekalipun Tuhan meninggalkan dia. Musa tidak ingin Tuhan melepaskan dia berjalan sendirian di tengah-tengah situasi yang ada. Suatu kali Musa berkata dalam firman Tuhan. Kalau kita baca bersama-sama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-33, maka kita akan menemukan di sana umat percaya. Alkitab berbunyi demikian, bagaimana Musa menyatakan bahwa dia tidak ingin berjalan sendirian. Ayatnya yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan, ayat yang ke-16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Umat percaya, luar biasa kalimat Musa yang mungkin kalau kita baca sederhana bagi kita. Musa berkata, jika bukan engkau sendiri yang tidak menyertai kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Betapa Musa menyadari pribadi Tuhan itu segalanya sangat diperlukan dalam segala perkara. Dan 40 tahun dalam perjalanan itu membuktikan mereka tidak bisa bercocok tanam untuk menghasilkan makanan, tetapi Tuhan kirim mana dari surga setiap hari untuk memberi makan orang Israel. Mereka menemukan air yang pahit yang tidak bisa diminum umat percaya. Tetapi Tuhan buat mujizat. Air yang pahit diubahnya menjadi sesuatu yang manis. Ketika mereka rasa panas di siang hari, Tuhan mengirimkan tiang awan untuk menyejukkan orang Israel. Sehingga mereka tidak merasa kepanasan di tengah-tengah situasi yang panas di sekitar mereka. Malam hari, mereka tidak merasakan kedinginan yang sangat karena tiang api menyertai mereka.
Demikianlah hidup kita umat percaya. Siapakah yang Anda butuhkan dalam hidup ini? Apakah uang kita dapat menyejukkan hati kita? Apakah jabatan kita bisa membuat kita terlindungi dari banyak serangan yang terjadi di sekitar kita? Atau adakah orang kuat di sekitar kita yang bisa menjadi kompas untuk membuat kita sampai kepada tujuan yang direncanakan Tuhan? Tidak ada satupun yang tadi saya sebutkan yang dapat menolong kita. Satu-satunya pertolongan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan yang mampu memberikan segala-galanya dan melakukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Hari ini umat percaya, pastikan Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Minta dan bahkan nyatakan seperti Musa, Tuhan, aku tidak akan pergi ke kantor kalau Tuhan tidak menyertaiku. Tuhan, aku tidak akan memulai membereskan rumahku kalau Tuhan belum kurasa menyertaiku. Tuhan, aku belum akan pergi ke sekolah atau melakukan pelajaran dimanapun kita laksanakan kalau aku tidak yakin Tuhan menyertaiku. Dan supaya aku yakin, dengan segala kerendahan hati, katakan kepada Tuhan, aku meminta penyertaan-Mu di dalam hidupku. Dan percayalah umat percaya, Tuhan ketika kita minta dengan sangat untuk menyertai kita, Dia dengan sukacita akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Umat percaya, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa Allah yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Bersyukur kami Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kasih-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kami telah melewati hari-hari kami dengan penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Hingga saat ini kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengawali hidup kami Tuhan. Untuk kami melakukan segenap aktivitas, kerja dan karya serta studi kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mencari Engkau, ketika kami terus ada di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau senantiasa menolong dan membantu kami Tuhan di dalam setiap apapun yang kami lakukan dan kerjakan. Biarlah kami terus dituntun, disertai langkah-langkah kami Tuhan, diarahkan oleh-Mu Tuhan. Kami percaya tujuan hidup kami adalah kehidupan kekal. Saat ini Tuhan, Engkau telah dipermuliakan ke surga. Engkau sedang menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tuhan, biarlah kami terus berjalan di dalam Roh-Mu yang kudus Bapa. Kami percaya dalam Roh kami berjalan dan kehendak Tuhan, hal-hal yang baik Engkau tuntun kami melalui Roh-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu percaya, beriman, dan meletakkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melanjutkan kehidupan ini. Karenanya Tuhan, berikanlah kasih karunia-Mu. Perlengkapi terus hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami beriman, kami akan menerima mukjizat-Mu Tuhan. Bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di hati, itu Engkau sediakan bagi setiap umat yang mengasihi Engkau. Kami mau belajar mengasihi Engkau Tuhan. Tuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami berserah Tuhan dalam kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi seisi rumah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan keselamatan, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Untuk apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Bagi suami kami yang dalam pekerjaan, mampukan mereka Tuhan. Untuk terus Tuhan tuntun dalam Roh-Mu Tuhan. Agar mereka tahu melakukan yang baik dan benar. Dan mereka terus ada di dalam pengasihan Tuhan. Mampukan mereka Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Menjadi berkat di dalam pekerjaannya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Biarlah anak-anak kami terus menjadikan kami sebagai orang tua yang menjadi teladan bagi mereka Tuhan. Menuntun mereka,
mengarahkan hidup mereka, menyiapkan mereka Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau. Berkati apa yang mereka kerjakan di dalam studi mereka Tuhan. Buat berhasil untuk hidup mereka Bapa, masa depan mereka Tuhan. Arahkan terus ada di dalam jalan yang Engkau kehendaki. Kami berserah juga sebagai ibu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukan hal yang cakap sebagai seorang wanita-Mu Tuhan. Tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi kekuatan di dalam keluarga kami Tuhan. Memberi contoh bagi suami dan anak-anak kami Tuhan. Untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Biarlah kami juga Tuhan menjadi contoh bagi saudara-saudara kami, sekitar kami, dan menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Bapa bagi setiap orang percaya ya Tuhan yang saat ini ya Tuhan ada di dalam kelemahan tubuh karena sakit yang akibat usia Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan baginya Tuhan. Kiranya Engkau hadir terus Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi orang yang merasa kesepian sendiri dan tidak berdaya Tuhan. Kiranya Engkau lawat mereka, Engkau temani dan Engkau memberikan jalan keluar. Ketika mereka merasa sendiri Tuhan, mereka sekarang tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, dan apapun juga Tuhan. Engkau gantikan dengan kasih-Mu yang besar itu Tuhan, yang menuntun langkah hidup mereka Bapa. Bapa kami serahkan Bapa kehidupan kami sebagai warga negara Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan berjalan dengan baik. Tuhan tempatkan kami seturut dengan talenta dan berkat yang Tuhan berikan. Agar kami menjadi warga yang baik Tuhan di tanah yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami tempati dan kami mengucap syukur atas semuanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi pemerintahan kami, bangsa dan negara kami Tuhan. Berikanlah kemampuan, kebijaksanaan, dan hati yang mau melayani, serta takut akan Engkau Tuhan. Bagi pemimpin pusat kami, Pak Jokowi, bersama Wakil Presiden, jajaran para menteri, pemerintahan yang ada di daerah-daerah, maupun TNI Polri Tuhan yang berjaga-jaga di seluruh tanah air kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memimpin dan menolong mereka Tuhan. Untuk mereka melakukan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab dari tugas yang mereka emban Tuhan. Kami berserah untuk Indonesia Bapa. Biarlah Engkau terus berkati lawat kami semua. Agar kami semua yang menempati tanah yang Engkau berikan ini kami adalah orang-orang yang penuh syukur. Orang-orang yang terus takut dalam Engkau Tuhan. Orang-orang yang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena hanya Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Hanya Engkaulah pusat segala-segalanya Tuhan. Karena daripadamu lah kami ada Tuhan. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang memberikan kuasa bagi kami Tuhan. Untuk apa yang Tuhan ciptakan dan nikmat diberikan di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kami melakukan semuanya dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dengan salah dosa kami Tuhan. Ajari kami terus melalui Roh Kudus Tuhan, untuk kami tahu melakukan yang terbaik dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.